Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, pemerintah mengungkapkan bahwa penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% sudah final. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan keputusan final tersebut tak lagi mengikuti ketentuan berlaku pada 1 Agustus 2025. Pemerintah memastikan batas waktu berlakunya ketetapan tarif resiprokal Amerika Serikat 19% dapat berlaku lebih cepat atau lebih lambat dari tenggat waktu 1 Agustus 2025. Menko Airlangga menyebutkan keputusan final mengenai pemberlakuan tarif 19% ini masih menunggu kepastian waktu joint statement dari kedua kepala negara. Dengan kesepakatan tarif impor yang disepakati, maka Indonesia bersama Inggris, Vietnam, dan Tiongkok tidak akan lagi terkena ketentuan tarif yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Kepastian penetapan tanggal berlaku tarif resiprokal akan tergantung pada proses negosiasi lanjutan, sementara tarif dasar sebesar 10% tetap berlaku. Itu sudah tidak berlaku lagi 1 Agustus. Jadi tentunya yang 1 Agustus adalah mereka yang kemarin dikirim surat. Jadi terhadap negara seperti Inggris, Vietnam, Cina, dan Indonesia tidak ada lagi 1 Agustus. Nah, ini akan ditentukan kemudian menunggu joint statement dan pengumuman lanjutan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tetapi yang tetap berlaku. Dan untuk membahas tema menarik kita di Market Review, kinerja ekspor di tengah penetapan tarif resiprokal 19%, kita sudah terhubung dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, dan kami juga masih berusaha untuk menghubungi Mas Aryo DP Irhamna, Ekonom Indef, tapi kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Handito. Selamat pagi Pak Handito. Selamat jumpa kembali Mas Bidi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Handito. Semoga sehat selalu Pak Handito. Baik, perjalanan menuju tarif resiprokal 19% ini cukup memakan waktu dan cukup membuat pelaku usaha deg-degan Pak Handito. Tapi kita kemudian sampai ke tahap itu ya, walaupun memang sudah disampaikan oleh Menko Airlangga Hartarto bahwa ini kemudian sudah final penerapannya bahkan bisa lebih cepat dari 1 Agustus 2025. Sebelum ke situ, secara review kinerja dari ekspor Indonesia sebetulnya seperti apa, dan secara harapan pasca diterapkannya 19% ini nanti akan seperti apa Pak Handito? Ya, secara review tahun 2025 ini kan kita mencatat sesuatu yang masih positif ya. Ekspor kita kan sampai dengan Mei 112 lah miliar US dollar, dan itu sudah menunjukkan pertumbuhan hampir 7%. Ini sesuatu yang disyukuri, bahkan di ekspor non migas lebih dari 8%. Nah, hal-hal begini saya rasa di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia, yang paling penting sekarang bersyukurlah kita. Nah, yang kedua memang kalau kita amati, nah sekarang ini ada tendensi yang makin membuat kita sebenarnya di simpang jalan kita ini mau ngapain ya. Di satu sisi kita bersyukur gitu, tapi kan kita harus melihat ke depan nih. Ke depannya ini apakah masih bisa ini pertumbuhan ini kita lanjutkan kan gitu. Nah, ini jadi PR nih, apalagi dengan pemberlakuan resiprokal tarif yang ya boleh dikatakan yang sudah resmi fix ya, meskipun kita ini kalau dengan Presiden Trump nggak bisa menganggap sesuatu itu pasti terus gitu, dia bisa ganti-ganti setiap waktu. Nah, tetapi yang pasti sekarang ini dengan resiprokal tarif yang dari tadinya ada tambahan 10%, kemudian quote unquote diancam 32%, sekarang dapat kesepakatan di 19%. Sebenarnya ini kan meningkatkan biaya masuknya produk Indonesia ke Amerika Serikat. Dan banyak konsumen di Amerika Serikat kan sudah juga mengeluh gitu ya, aduh gua bayar lebih mahal lagi nih. Nah, itu kan di satu sisi mengurangi demand pasti ya. Nah, ini apakah kemudian Indonesia itu melihat ini sebagai sesuatu yang positif? Memang harus dikaitkan dengan banyak hal. Bagaimanapun di perdagangan internasional kita bicara persaingan kan gitu. Ya, kita impornya Amerika Serikat dari kita dikenai biaya masuk lebih besar. Nah, tetapi ada juga yang biaya masuknya lebih besar dari kita. Dengan Vietnam misalkan 20%, Malaysia 25%. Jadi ini kan secara komparatif ini ya, antara kita dengan negara-negara lain kelihatannya lebih baik. Nah, tetapi tetap saja bahwa buat konsumen di Amerika Serikat ada peningkatan harga yang dia harus bayar gitu, dan itu otomatis menurunkan demand.
Baik, artinya kalau kita bicara kemudian dari point of view teman-teman eksportir, penerapan tarif resiprokal 19% ini cukup fair, tentunya dengan poin-poin yang lain ya Pak. Kalau tidak salah ada 4 poin-poin lain yang juga harus disepakati oleh Indonesia. Apakah ini kemudian menjadi sebuah hasil kesepakatan yang cukup fair? Ya ini fair ini dalam negosiasi Relatif, dengan ya? Pak Trump ini inilah relatif lah ya. Saya rasa harus melihat satu dari sisi kepentingannya Indonesia sendiri lah. Paling nggak kita sudah berhasil ya, menurunkan rencana pengenaan tarif yang 32% ke 19% dan itu relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah yang kedua, tetapi sebenarnya yang paling ini kan mengurangi ketidakpastian buat pelaku usaha. Kepastian itu menjadi penting gitu. Jadi kemarin ini mana 10, 32 jadi berapa? Nah sekarang udah fake lah di 19%, mudah-mudahan nggak berubah lagi. Nah itu membuat kita bisa punya perencanaan yang baik. Dan jangan lupa ada bisnis-bisnis yang sebenarnya terkait juga dengan kalau ekspor tuh impornya dari luar negeri, termasuk juga impornya dari bahan baku yang dari Amerika Serikat, yang bisa jadi kemudian itu bisa kita pakai untuk ekspor kembali ke Amerika Serikat dan ke negara lain, yang kemudian kita bisa mendapatkan keunggulan bersaing yang lebih baik. Nah hal-hal begini saya rasa harus juga dioptimalkan, dimanfaatkan. Baik, bicara mengenai seberapa penting Amerika Serikat untuk Indonesia sebagai mitra dagang begitu ya, jika kemudian pemerintah Indonesia mengirimkan tim khusus untuk melakukan negosiasi, artinya ini juga sudah cukup menekankan betapa pentingnya Amerika Serikat sebetulnya sebagai mitra dagang dari Indonesia begitu. Tapi kalau kita lihat secara posisi, jika kemudian kita bandingkan dengan yang lain, jika kemudian salah satu opsi lainnya adalah untuk membuat balance lah ya, neraca perdagangan di Indonesia, melihat opsi pasar lain sebagai pasar ekspor yang kemudian patut juga untuk diekspor. Bagaimana Anda melihat ini Pak Andito? Iya, saya sependapat bahwa memang kita ini tidak boleh terlalu tergantung kepada Amerika Serikat, dan memang kan kenyataannya ekspornya ke Amerika Serikat itu kan bukan yang nomor satu buat Indonesia. Kita masih punya pasar yang lebih besar dari realita ekspor kita. Salah satunya ke China gitu ya, dan dengan kesepakatan melalui BRICS mudah-mudahan kita juga bisa masuk ke pasar China lebih banyak. Tetapi juga sebenarnya kita ini nggak boleh juga mengabaikan ada pasar-pasar ekspor yang relatif gampang. Contoh lah, saya lagi banyak dorong sekarang teman-teman untuk masuk di pasar Timor Leste misalkan. Negara yang relatif ukurannya nggak besar, tetapi punya hubungan dengan kita bagus, tidak hanya hubungan bisnis, tapi juga hubungan sejarah gitu. Relatif mudah, mereka sekarang lagi aktif mengajak pelaku usaha Indonesia, yuk manfaatkan Timor Leste. Kalau kita melihat Timor Leste, kemudian kita juga harus melihat, masuk ke Timor Leste itu bisa juga untuk pasar Australia, bisa masuk ke Papua New Guinea, bahkan juga ke negara-negara Eropa atau negara-negara yang berbahasa Portugis gitu. Nah, ini kan sesuatu yang harusnya dimanfaatkan gitu. Masuk dari hal yang relatif lebih mudah dulu gitu ya. Nah, apalagi kemudian juga dengan Eropa kita sudah punya kesepakatan meskipun masih perlu waktu untuk melaksanakannya gitu ya, dengan Indonesia EU SEPA gitu, yang itu membuat kita jadi ingat kembali gitu. Paling nggak ingat kembali bahwa pasar Eropa itu besar. Selama ini memang mereka kan cerewet tuh Eropanya, tetapi dengan kesepakatan yang sudah kita hasilkan bersama-sama dengan Eropa, maka kecerewetannya itu sudah terkondisi gitu, dan ini membuat kita kembali punya peluang besar nih. Jadi manfaatkan pasar-pasar yang tradisional yang besar selain Amerika juga gitu ya. Amerika tetap harus diurus ya, tapi kalau mereka daya belinya agak turun karena penerapan biaya masuk yang meningkat ini, kita juga harus memperhatikan pasar-pasar utama yang lain. Baik. China, Eropa, juga Jepang, itu kan pasar-pasar yang harusnya digarap lagi karena punya hubungan historis dengan kita bagus, termasuk tadi masuk melalui Timor Leste dan lain-lain. Baik, interaksi yang lebih konsolidatif antara mitra dagang ini kemudian nampaknya menjadi sebuah hikmah di balik penerapan resiprokal dari Amerika Serikat kepada beberapa mitra dagangnya begitu ya. Eropa kemudian tidak menyertakan persyaratan yang begitu berlapis, especially when it comes to kelapa sawit dari Indonesia ketika masuk ke sana. Sekarang persyaratannya sudah lebih longgar. Ini kemudian mungkin bisa dibilang sebagai salah satu hikmah di balik ini, tapi kemudian ada juga konsekuensi-konsekuensi yang lain yang juga harus dihadapi oleh Indonesia. Semakin menarik Pak Handito, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.